Perkenalkan, nama saya Chelsea Tafani Sudarmo dengan NRP akhir 061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai metode geofisika. Jadi, seperti tadi yang dilihat bahwa PowerPoint ini dibuka dengan pertanyaan, apa itu geofisika? Nah, jadi geofisika itu merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk memahami dan juga memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi. Nah, geofisika sendiri itu mempelajari sifat-sifat fisika bumi dan menggunakan metode kuantitatif sehingga memungkinkan kita untuk bisa mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi tanpa harus melakukan penggalian langsung. Jadi ada 5 metode geofisika yang paling umum. Jadi yang pertama itu ada seismik, gravitasi, magnetik, geolistrik, dan juga elektromagnetik. Nah, di mana masing-masing metode ini tuh memanfaatkan sifat-sifat fisika yang berbeda dari entah dari batuan ataupun mineral yang ada di bawah permukaan bumi. Dengan tujuan untuk apa? Eksplorasi dan juga investigasi bumi. Langsung saja kita masuk ke metode pertama yaitu metode seismik. Nah, yang pertama metode seismik ini. Metode seismik itu merupakan metode geofisika yang memanfaatkan gelombang elastik atau yang disebut dengan gelombang seismik yang merambat melalui lapisan-lapisan bumi. Kalau untuk asal-usul nama sendiri, seismik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu seismus yang berarti gempa bumi. Nah, gelombang seismik sendiri itu dapat berupa gelombang yang alami dari gempa bumi ataupun gelombang buatan yang dibangkitkan oleh sumber energi di permukaan bumi. Untuk metode ini sendiri itu bekerja berdasarkan prinsip bahwa gelombang seismik itu akan merambat dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung dengan sifat elastis dan juga densitas batuan yang dilalui oleh gelombang tersebut. Nah, ketika akhirnya gelombang melewati lapisan atau batas antar lapisan batuan yang memiliki sifat berbeda, maka gelombang itu entah akan dipantulkan atau sebagian lagi itu akan dibiaskan. Ini dia. Nah, lanjut kepada jenis-jenis gelombang. Untuk gelombang P dan S sendiri itu merupakan body waves atau gelombang badan. Nah, di mana kalau untuk gelombang P sendiri atau gelombang primer itu arah geraknya itu sejajar dengan arah rambat gelombang. Nah, gelombang ini juga merupakan gelombang yang paling cepat dan dapat merambat melalui medium yang padat, cair maupun gas. Nah, kecepatan di gerak itu sekitar 5.000 sampai 8.000 meter per second. Kalau untuk gelombang S sendiri itu gelombang sekunder, di mana arah geraknya itu tegak lurus terhadap arah perambatannya. Dan dia itu cuma bisa merambat di medium padat dan kecepatannya itu lebih lambat daripada gelombang P, jadi sekitar 3.000 sampai 5.000 meter per second di kerak bumi. Nah, selanjutnya masuk ke gelombang Rayleigh dan juga Love, itu gelombang permukaan. Jadi untuk gelombang Rayleigh sendiri, itu dia itu bergerak elips atau ya seperti ini. Dia bergerak secara elips tegak lurus dengan permukaan dan dia terbentuk akibat interferensi interferensi konstruktif antara gelombang tekan dan juga gelombang geser. Nah, kalau untuk gelombang Love sendiri itu dia itu horizontal yang penjalarannya itu paralel dengan permukaan. Nah, selanjutnya masuk ke cara pengukuran. Kalau untuk metode seismik sendiri itu em, dia itu memanfaatkan perambatan gelombang buatan seperti misalkan dinamit atau airgun. Jadi secara garis besar metode ini tuh terbagi menjadi dua ya lagi-lagi yaitu refleksi dan juga refraksi. Nah, kalau untuk seismik refleksi sendiri, dia itu bekerja dengan prinsip pemantulan gelombang. Jadi dia mirip cara kerjanya seperti cermin. Nah, metode ini tuh bisa dibilang sangat efektif untuk memetakan struktur bumi yang sangat dalam hingga lapisan bedrock. Jadi ketika gelombang ini mengenai batas lapisan batuan dengan sifat fisik yang berbeda, sebagian energi itu akan terpantul kembali ke permukaan untuk direkam dengan geophone atau tidak hydrophone. Nah, data utama ini diambil adalah waktu tempuh, time travel, dan juga amplitudo. Nah, yang kemudian itu akan diolah menjadi penampang seismik untuk melihat struktur perlapisan yang lebih detail.
Lanjut ke seismik refraksi. Nah, di mana kalau seismik refraksi sendiri ini tuh berfokus pada gelombang yang dibiaskan atau merambat di sepanjang batas lapisan batuan. Nah, metode ini itu biasanya digunakan untuk eksplorasi yang bisa dibilang dangkal, seperti misalkan mencari sumber air tanah, ataupun menentukan kedalaman batuan dasar untuk alasan konstruksi. Nah, berbeda dengan refleksi, refraksi itu hanya bisa mengambil data rekaman gelombang yang pertama kali tiba atau kita bisa bilang namanya first break. Nah, kecepatan gelombang pada metode ini itu dianggap eh, meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Dan perambatannya pun itu mengikuti hukum fisika seperti hukum Snellius dan juga prinsip. Nah, untuk output dan aplikasi atau hasil, jadi outputnya itu penampang seismik, entah itu dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi di bawah permukaan, terus model kecepatan, lapisan dan kedalaman, struktur stratigrafi dan juga tektonik bawah permukaan, peta lapisan batuan, patahan maupun cekungan. Nah, kalau untuk seismik refraksi sendiri, itu aplikasinya tuh bisa di geoteknik, alasan konstruksi seperti yang tadi, atau tidak hidrologi, di mana kalau hidrogeologi sendiri itu dalam memetakan kedalaman air tanah dan juga mendeteksi keberadaan akuifer. Terus untuk urusan eksplorasi tambang, di mana menentukan ketebalan lapisan penutup sebelum akhirnya melakukan penambangan yang terbuka, contohnya kayak misalkan di penambangan batu bara. Terus mitigasi bencana, di mana ini tuh bisa kita nilai ketebalan lapisan tanah lunak di atas batuan keras untuk akhirnya menganalisis resiko dari gempa bumi. Nah, selanjutnya ada seismik refleksi, di mana eksplorasi migas ini tuh mengidentifikasi jebakan dari hidrokarbon, kubah garam, ataupun patahan dalam kedalaman yang ribuan meter. Terus ada eksplorasi geotermal, eh, geoterma, di mana dia itu memetakan struktur patahan dan juga batas-batas batuan yang berfungsi sebagai reservoir untuk panas bumi. Lanjut ke studi tektonik, itu digunakan oleh peneliti untuk memahami batas lempeng tektonik dan struktur terdalam kerak bumi. Lanjut dengan CCS, Carbon Capture and Storage, di mana ini tuh bisa memantau reservoir bawah permukaan yang digunakan untuk menyuntikkan dan menyimpan gas atau emisi gas CO2 ya untuk mengurangi efek pemanasan global ini. Dan kita berlanjut ke metode selanjutnya yaitu metode gravitasi. Nah, untuk metode gravitasi sendiri ini tuh merupakan metode yang bersifat pasif. Artinya kita tidak mengirim energi apapun ke bawah tanah. Sebaliknya kita justru mendengarkan tarikan bumi. Nah, dasar dasar fisika dari metode ini adalah hukum gravitasi Newton yang menyatakan kalau misalkan gaya tarik gravitasi itu berbanding lurus dengan massa. Kalau untuk di lapangan sendiri, bumi itu tidak pernah kalau untuk di lapangan sendiri, bumi itu tidak pernah memiliki massa yang seragam. Nah, ada area yang berisi batuan beku yang sangat padat, dan juga ada area yang berisi batuan sedimen yang berpori, bahkan berongga atau memiliki densitas yang rendah. Nah, perbedaan massa jenis ini tuh yang kita sebut akhirnya dengan kontras densitas. Nah, di atas batuan yang padat, alat ukur kita itu mencatat nilai gravitasi yang sedikit lebih kuat daripada yang normal dan sebaliknya. Nah, variasi kecil inilah yang disebut sebagai anomali gravitasi. Untuk tahapan dan juga tahapan pengukuran dan juga koreksi data. Untuk metode gravitasi sendiri, jadi nilai yang terbaca pada alat gravimeter di lapangan itu belum bisa langsung kita interpretasikan sebagai kondisi geologinya. Jadi nilai tersebut itu masih bercampur dengan gangguan dari rotasi bumi, posisi bulan dan matahari, hingga ketinggian tempat. Nah, oleh sebab itu, data mentahnya itu harus kita bersihkan, sort of, nah melalui serangkaian koreksi untuk mendapatkan anomali Buger. Nah, yang pertama itu koreksi ampungan atau drift correction, di mana gravimeter itu menggunakan sistem pegas yang sangat sensitif. Jadi elastisitas pegas ini dapat berubah akibat kelelahan dari alat ataupun suhu. Nah, koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan efek perubahan alat selama pengukuran. Jadi dilakukannya itu dengan mengukur ulang titik ikat atau base station secara berkala untuk akhirnya menghilangkan error mekanis tersebut. Lanjut ke koreksi pasang surut atau tidal. Nah, di mana bumi itu mengalami deformasi akibat daya tarik dari bulan dan juga matahari. Nah, gangguan ini tuh harus dihilangkan agar variasi yang tersisa itu murni berasal dari massa batuan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada koreksi lintang.
Jadi koreksi lintang itu, bumi itu tidak bulat sempurna, melainkan dia itu agak bersifat elips gitu. Nah, akibatnya gravitasi di bagian kutub itu lebih lebih kuat karena jaraknya itu lebih dekat ke pusat bumi. Nah, koreksi ini tuh akhirnya menstandarkan gravitasi berdasarkan posisi koordinat lintang. Dan yang terakhir ada koreksi udara bebas dan juga medan. Nah, di mana koreksi ini tuh menyesuaikan pengaruh ketinggian dan juga topografi di sekitar titik yang kita observasi. Kita berlanjut di output dan juga aplikasi. Nah, di mana hasil akhirnya itu ya merupakan peta anomali Buger, pemisahan anomalinya, terus ada metode pemisahan, ada moving average, smoothing, dan juga upward and downward. Teknik interpretasinya ada langsung, di mana analisis data itu secara langsung untuk hasil interpretasi, adapun tidak langsung dengan menggunakan pemodelan matematis. Untuk aplikasinya sendiri, itu ada eksplorasi migas, eksplorasi mineral dan geothermal, dan juga struktur geologi. Lanjut di metode magnetik. Nah, di mana kalau untuk metode magnetik sendiri, itu merupakan salah satu metode geofisika yang paling pertama dipakai. Jadi di mana ini tuh bertujuan untuk menyelidiki kondisi bumi di bawah permukaan, ya kondisi di bawah permukaan bumi berdasarkan dari anomali medan magnet bumi akibat dari sifat magnetik dari batuan. Nah, bumi sendiri itu bertindak sebagai em, magnet raksasa dengan kutub utara dan juga selatan. Dan magnetiknya itu tidak persis berimpit dengan kutub geografis. Nah, perbedaan antara arah utara magnet dan juga arah utara geografis itu disebut deklinasi, sedangkan sudut antara medan magnet dan juga medan horizontal itu disebut dengan inklinasi. Nah, jadi di sini ada juga sifat kemagnetan batuan, di mana untuk dia magnetik sendiri itu memiliki susceptibilitas yang rendah dan juga negatif. Jadi magnetisasinya itu dengan berlawanan dengan medan yang kita terapkan. Contohnya seperti grafit, kuarsa, dan juga marmer. Kalau untuk para magnetik sendiri, itu memiliki susceptibilitas positif yang rendah, contohnya seperti batuan buku asam, felsik. Terus ada ferromagnetik. Kalau untuk ferromagnetik sendiri itu memiliki susceptibilitas yang sangat tinggi, misal contohnya seperti besi, kobalt, dan juga nikel. Kalau untuk ferromagnetik itu mirip dengan ferro, contohnya seperti magnetit, yaitu yang tertinggi. Terus lanjut ke cara pengukuran, di mana survei dari magnetik sendiri itu menggunakan magnetometer yang mengukur intensitas total medan magnet di setiap survei. Jadi, anomali magnetik yang diperoleh itu dengan kita mengurangi nilai magnetit yang kita ukur. Jadi, anomali magnetik yang diperoleh itu dengan mengurangi nilai medan magnet yang terukur dengan nilai medan magnet yang referensi. Nah, survei itu dapat dilakukan di darat, laut, menggunakan magnetometer yang ditarik pakai kapal, ataupun lewat udara. Nah, survei udara itu lebih efisien untuk pemetaan regional. Kalau untuk output sendiri, kalau untuk outputnya itu ada peta anomali, peta kontur, sama hasil reduksi dari kutub kutub untuk memudahkan interpretasi. Terus yang keempat, model bawah permukaan yang menunjukkan lokasi, kedalaman, dan juga geometri benda yang magnetis. Kalau untuk aplikasi di sini ada untuk eksplorasi mineral, arkeologi, pemetaan geologi, dan juga geothermal. Lanjut di metode geolistrik. Nah, di mana kalau untuk metode geolistrik itu dia itu memanfaatkan sifat kelistrikan batuan untuk akhirnya menyelidiki kondisi bawah permukaan. Nah, metode ini tuh bekerja dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam bumi melalui elektroda arus. Nah, kemudian akhirnya mengukur beda potensial yang terjadi melalui elektroda potensial. Nah, dari nilai beda potensial ini dan arus yang diinjeksikan, nilai resistivitas batuan di bawah permukaan itu bisa kita hitung. Nah, prinsip dari metode ini tuh memakai hukum Ohm, V sama dengan I kali R, di mana resistivitas adalah properti fisika dari material yang menyatakan kemampuan material untuk terus menghambat aliran listrik. Nah, di sini terdapat 3 konfigurasi elektron yang paling umum untuk digunakan di metode geolistrik. Yang pertama adalah Wiener, di mana
Kalau Wendel itu jarak antara elektroda sama A itu terbaik untuk profil lateral dan juga pemetaan dua dimensi. Ada Schlumberger, di mana elektroda potensial itu dekat di tengah, arusnya jauh. Paling aman atau paling umum digunakan untuk di VS atau vertical electrical sounding. Terus yang ketiga adalah dipol-dipol. Jadi kedua pasangan itu terpisah jauh, jadi cocok untuk struktur yang vertikal. Lanjut di eh, metode dan juga aplikasi, di mana metodenya resistivitas, di mana resistivitas ini tuh dia tuh mengukur resistivitas semu batuan dapat berupa sounding kedalaman ataupun mapping. Jadi ERT-nya itu menghasilkan penampang 2D resistivitas. Dan ini cocok diaplikasikan di air tanah, geoteknik, maupun lingkungan. Yang kedua ada induksi polarisasi, di mana ini tuh mengukur efek capacitive charge. Jadi eh, dia tuh memanfaatkan efek kapasitif yang terjadi di bawah permukaan. Jadi saat misalkan arusnya dimatikan, tegangannya itu tidak langsung nol, tapi mengalami peluruhan yang bertahap. Jadi parameter yang diukur di sini adalah charge ability M yang merupakan luas area di bawah kurva peluruhan yang dinormalisasikan terhadap beda potensial tunak. Jadi mineral sulfida memiliki M tinggi dan khas gitu loh. Terus ada self potential atau SP, di mana di metode SP sendiri itu mengukur potensial alami tanpa misalnya kita menginjeksikan arus. Jadi potensial ini tuh timbul akibat reaksi elektrokimia dari zona oksidasi, pergerakan fluida melalui batuan permeabel, atau perbedaan konsentrasi ion. Jadi anomali dari SP ini negatif yang khas berkaitan dengan aliran fluida ataupun endapan logam sulfida. Cocok digunakan di eksplorasi panas bumi ataupun bocoran bendungan. Kalau induksi polarisasi itu eksplorasi mineral logam atau magnetik. Kita lanjut di bagian yang terakhir, yaitu metode elektromagnetik. Nah, kalau untuk metode elektromagnetik sendiri, ya metode elektromagnetik sendiri, jadi dia itu merupakan metode geofisika yang memanfaatkan penjalaran gelombang elektromagnetik untuk akhirnya mengetahui sifat fisis di bawah permukaan bumi, khususnya konduktivitas listrik. Jadi metode ini tuh menggunakan sumber gelombang elektromagnetik, entah itu alami maupun yang buatan. Nah, dasar dari teori elektromagnetik sendiri itu berasal dari kesamaan Maxwell yang menggambarkan hubungan antara medan listrik dan juga medan magnet. Jadi perambatan gelombang EM di dalam medium itu ditimbulkan oleh tiga sifat material. Ada permitivitas, permeabilitas, dan juga konduktivitas. Jadi prinsip kerjanya itu medan elektromagnetik primer yang ditransmisikan akan menginduksi arus pusar pada benda-benda konduktif di bawah permukaan. Nah, arus eddy ini itu akan menghasilkan medan EM sekunder yang akhirnya bisa dideteksi oleh receiver yang ada di permukaan. Nah, perbedaan antara medan yang dikirimkan dan diterima itu mengungkapkan keberadaan dan juga sifat dari konduktor. Oh, ini. Jadi di sini ada gelombang EM itu mengalami atenuasi atau pelemahan ketika dia merambat melalui medium yang konduktif, kedalaman di mana amplitudo gelombang itu berkurang menjadi 37% dari nilai awal, itu disebut dengan skin depth. Nah, frekuensi rendah yang menghasilkan skin depth itu lebih dalam lagi, sedangkan kalau untuk frekuensi tinggi itu memberikan resolusi yang lebih baik di kedalaman yang dangkal. Lanjut ke metode elektromagnetik, di mana ada magnetotelurik. Nah, ini itu metode EM yang bersifat pasif, di mana ini tuh mengukur perubahan medan magnet dan juga medan listrik alami secara bersamaan di permukaan. Nah, sumber gelombang itu berasal dari luar bumi, seperti misalkan petir atau badai magnetik. Dan dalam bumi, pergerakan mantel terhadap inti. Nah, rentang frekuensi yang digunakan itu sangat lebar, yaitu mencapai 10 pangkat minus 4 sampai 10 pangkat 4 Hertz. Jadi ini tuh memungkinkan investigasi dari kedalaman beberapa puluh meter hingga ke ribuan kilometer. Jadi di MT itu, frekuensi rendah itu penetrasinya tuh akhirnya lebih dalam. Jadi metode MT itu sangat efektif untuk investigasi geothermal karena mampu mendeteksi caprock, reservoir, dan juga sumber panas. Nah, terus lanjut di very low frequency atau VLF. Nah, di mana untuk VLF sendiri itu memanfaatkan gelombang EM yang dipancarkan oleh pemancar radio dengan frekuensi yang
berkisar 15 sampai 30 kHz yang berdaya besar. Nah, peralatan dari VLF itu berfungsi sebagai receiver. Jadi dia memanfaatkan sinyal dari pemancar yang sudah ada. Nah, metode ini itu mengukur perbandingan antara medan primer dan juga medan sekunder. Jadi skin depth-nya itu relatif dangkal karena frekuensinya itu tinggi. Nah, kalau VLF sendiri itu umumnya digunakan untuk survei pendahuluan untuk mengidentifikasi zona anomali yang konduktif. Oke, berlanjut di GPR atau Ground Penetrating Radar, di mana kalau GPR sendiri itu menggunakan eee, gelombang radio yang berfrekuensi dengan kisaran 1 sampai 1000 MHz. Nah, di mana ini tuh dipancarkan ke dalam tanah dengan merekam gelombang pantul dari batas permukaan dengan sifat elektromagnetik yang berbeda. Jadi bisa kita lihat di sini, ada rumus-rumusnya, di mana untuk C sendiri itu merupakan kecepatan cahaya, ini merupakan konstanta dielektrik relatif, terus kalau misalkan R di sini adalah two-way travel time. Nah, di mana frekuensi rendah itu memberi penetrasi yang lebih dalam hingga puluhan meter, tetapi resolusinya itu lebih rendah. Jadi frekuensi tinggi itu memberikan resolusi yang sangat baik. Em, dia bisa kayak mendeteksi objek yang berukuran beberapa sentimeter, tetapi dia memberikan kedalaman yang cukup bisa dibilang terbatas. Untuk aplikasinya sendiri itu bisa di arkeologi, forensik, konstruksi, maupun geologi dangkal. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.